Tangan jali. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabar untuk hari ini? Baik. Aku harapkan anak-anak semuanya baik, sehat, dan tetap bersemangat ya. Baik, untuk hari ini sebelum kita memulai pembelajaran agama Hindu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Untuk anak-anak hari ini, sebelum ibu mulai pembelajaran, terlebih dahulu ibu akan mengecek kehadiran. Nah, ada bangku yang ibu lihat 2 yang kosong ya. Siapa yang tidak hadir? Anggreni dan Wahyu ya. Ya, silakan anak-anak. Ada 2 teman yang tidak hadir. Kira-kira kenapa ya temannya? Sakit. Oh iya. Nah, nanti anak-anak doakan temannya biar cepat. Baik. Untuk itu kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan dikeluarkan buku agama Hindunya. Untuk materi kita pada hari ini memiliki tujuan. Kita akan mempelajari Sadripu. Nanti di mana anak-anak akan mampu mengetahui pengertian dari Sadripu. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian yang kedua adalah anak-anak mengetahui bagian-bagian dari Sadripu. Ya, nah baik anak-anak, di dalam mempelajari materi Sadripu ini, ya nanti anak-anak juga ibu harapkan agar mampu mengendalikan diri, kemudian mampu bersyukur kehadapan Tuhan atas apa yang telah anak-anak miliki. Nanti kita bisa lebih jelas lagi mempelajarinya di materi Sadripu ini. Ya, baik anak-anak, adapun penilaian yang nanti akan ibu berikan kepada anak-anak adalah penilaian sikap. Bukan cuma hanya di tulisan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya, tetapi juga bagaimana anak-anak bersikap pada saat kita melakukan proses pembelajaran ya. Adapun nilai keterampilan juga kita nanti akan ada kegiatan yang akan menghasilkan suatu produk. Ya anak-anak ya. Baik, untuk menambah semangat anak-anak pada pagi hari ini, silakan anak-anak berdiri dulu semuanya. Kita ice breaking dulu sebentar ya. Masih ingat tepuk semangat? Masih. Ya, silakan dipimpin temannya. Salah satu, boleh? Ya. Yuk. Siap? Tepuk semangat. Semangat. Silakan duduk. Baik anak-anak, untuk kegiatan pada hari ini ibu lihat anak-anak sudah siap untuk mengikuti ya. Bukunya sudah lengkap. Jadi untuk hari ini yang pertama ibu akan mengajak anak-anak untuk melihat gambar yang sudah tersedia nih. Silakan diperhatikan. Hari ini kita akan mempelajari materi Sadripu. Ya. Ada yang pernah dengar kata Sadripu? Pernah? Kira-kira apa ya Sadripu itu? Ini silakan diperhatikan. Ini pengertian Sadripu ya. Ada yang mau membaca?
berarti 6 dan 1000 berarti musuh. Jadi 1000 berarti 6 musuh yang ada di dalam diri manusia yang harus dikendalikan. Ya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Jenny. Kita lanjutkan ke bagian yang kedua adalah tadi katanya 1000 itu adalah 6 musuh. Ya, ada 6. Nanti dia juga memiliki 6 bagian. Silakan bisa anak-anak perhatikan di gambarnya. Bagian-bagian dari 1000. Siapa yang mau membaca? Ari? Ya silahkan Ari. Bagian-bagian 1000: 1 kamar, 2 lobak, 3 roda, 4 moha, 5 nada, 6 maksari. Baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ari. Kita lanjutkan. Nah, setelah anak-anak mengetahui bagian-bagian dari 1000. Ya, betul sekali. Bahwa 1000 itu memiliki 6 bagian. Yang pertama tadi adalah nama. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ya betul. Ada 6 bagian dari 1000. Yang keenam bagian itu adalah ada di dalam diri sendiri. Anak-anak, musuh anak-anak itu tidak di luar, tidak jauh, tetapi ada di dalam diri. Kita sekarang lihat masing-masing pengertian dari bagian-bagian 1000. Ya, perhatikan di depan. Apa itu gambarnya? Coba perhatikan dulu gambarnya. Gambar apa itu ya? Gambar apa? Orang apa? Ya, betul sekali. Ada anak kecil yang sedang berpikir menginginkan banyak hal, ya, memikirkan sesuatu banyak hal. Ya, jadi berkaitan dengan 1000, siapa yang mau membaca apa yang dimaksud dengan kama? Prisa? Kama artinya keinginan atau hawa nafsu. Kama sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan. Kama dapat mempengaruhi pikiran. Rangsangan yang kuat akan menarik kama dan mempengaruhi pikiran bila tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan untuk mengatasi, maka sifat-sifat buruklah yang akan muncul yang berakibat buruk pula terhadap diri sendiri. Kama yang tidak terkendali ini akan muncul sebagai musuh, namun sebaliknya kama akan berfungsi sebagai sahabat apabila dapat dikendalikan atau disalurkan kepada hal-hal bersifat dharma atau kebenaran. Iya, betul sekali anak-anak. Tepuk tangan dulu untuk Prisa. Kama berarti keinginan yang berlebihan. Jika tidak bisa dikendalikan, maka kama itu akan membawa akibat yang buruk pula terhadap anak-anak, terhadap diri sendiri ataupun orang lain. Kita lanjutkan ke bagian 1000 yang kedua. Lihat dulu gambarnya. Nah, lihat dulu gambarnya. Nih ya. Lihat dulu gambar yang ada di depan. Gambarnya saja. Gambar apakah ini? Orang yang mau makanan yang berlebihan. Mau sendiri ya? Tidak mau dibagi-bagi. Bagaimana itu sifatnya? Tamak. Dalam 1000, sifat tersebut disebut dengan loba. Siapa yang mau membaca pengertian dari loba? Diva, ya silakan Diva. Loba adalah keserakahan yang yakni
keterikatan terhadap objek-objek yang menyenangkan dan cenderung berlebihan. Bahwa membuat pikiran selalu merasa haus, lapar, serakah, dan tidak puas dengan apa yang telah dimiliki. Tepuk tangan sekalian. Jadi loba itu memiliki arti keserakahan atau ketamakan. Ya, tidak mau berbagi, menginginkan segala sesuatu, baik itu makanan, benda atau apapun yang berlebihan hanya untuk dirinya sendiri. Ya, tidak memikirkan orang lain. Itu namanya loba. Kita lanjutkan ke bagian nomor 3. Lihat dulu gambarnya. Perhatikan gambarnya. Dimas, gambar apa ini Dimas? Gambar apa ini Dimas? Gambar apa? Orang marah. Terlihat dari ekspresi wajahnya ya. Bagus nggak sih kalau orang marah-marah? Ya. Jadi itu pun harus dikendalikan. Dalam ajaran agama Hindu sama sabri itu kemarahan disebut dengan roda. Siapa yang mau membaca pengertian dari roda? Irfan, ayo Irfan. Roda merupakan perilaku negatif yang paling tepat digunakan musuh. Mereka yang dikuasai roda sangat sulit menenangkan diri, mengendalikan pikiran dan bahkan sulit mengontrol diri sendiri. Orang yang berbeda pandangan, berbeda pendapat dan berbeda keyakinan hanya musuh. Ya, betul sekali anak-anak. Tepuk tangan untuk Irfan. Ya, roda. Ya, roda adalah suatu kemarahan atau emosi yang emosi merupakan perilaku yang negatif paling gampang mendatangkan musuh. Makanya harus anak-anak mengendalikan sifat ya. Kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ada banyak tanda tanya. Ya enggak? Ada banyak tanda tanya, dia sedang berpikir. Dia sedang mengalami kebingungan. Ya, kebingungan. Siapa yang mau membaca? Koman Tegar, silakan Mang. Moha adalah kegelapan batin atau kebingungan, yaitu tidak dapat membedakan mana yang buruk dan mana yang baik, dan cenderung ikut-ikutan. Moha merupakan kegelapan yang membuat seseorang tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan hanya dapat berbuat kesalahan. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk Mang Tegar. Betul sekali anak-anak. Ketika anak-anak merasa kebingungan, maka anak-anak tidak akan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Dalam ajaran Sadriku berarti anak-anak dikuasai oleh sifat apa? Oleh sifat moha. Kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Nah, ini gambar yang sering sekali anak-anak mungkin lihat ya. Pernah nggak melihat gambar seperti ini? Pernah. Pernah melihat kejadian yang seperti ini? Pernah. Di mana kira-kira? Oh, di lingkungan juga ada ya. Banyak ya, sering. Gambar apa ini? Bagaimana anak-anak jika melihat hal seperti ini dulu? Lari. Takut ya? Takut. Ada yang takut, ada yang merasa biasa aja. Tidak nyaman. Banyak sekali perasaan yang timbul ketika anak-anak berada di lingkungan. Ini orang sedang apa nih? Mabuk.
Ada yang sampai jatuh, ada yang masih setengah sadar, ya enggak? Siapa yang mau membaca pengertiannya? Jenny, ya silahkan Jenny. Mada artinya mabuk atau kemabukan. Kemabukan dapat muncul dari dalam diri sendiri. Merasa selalu percaya diri akibat pengaruh minuman beralkohol atau minuman keras. Merasa diri paling rupawan, cantik atau ganteng karena mabuk akan kerupawanan wajahnya serupa. Ia seringkali menghina atau melecehkan orang lain dan lain-lain. Betul. Ya. Tepuk tangan untuk Jenny. Sudah dibacakan ya teman-temannya. Mabuk. Ketika anak-anak sudah namanya mabuk, berarti ada ketidaksadaran di dalam diri. Mabuk itu tidak semata-mata dengan alkohol atau minuman keras. Mabuk juga bisa terjadi akibat hal-hal yang anak-anak terlalu banggakan. Ya, seperti tadi sudah dikatakan oleh temannya bahwa ada yang namanya mabuk karena cantik atau ganteng, atau mabuk misalnya karena terlalu kaya misalnya, bisa jadi ya jadi sombong. Dan kemudian anak-anak akan menganggap atau menghina atau melecehkan orang lain. Ya, menganggap orang lain itu lebih jelek atau lebih buruk dibandingkan dengan diri sendiri. Dalam agama itu pun juga ada istilahnya, yaitu apa anak-anak? Ada kemabukan. Ya. Bisa Ibu lanjutkan? Bisa. Nah, yang terakhir dari Sadriku. Gambar apa ini? Orang yang iri. Mana orang yang iri hati? Ini ada 3 gambar. Coba perhatikan dulu. Satu sama yang kedua. Orang yang pertama dan yang ketiga. Kok bisa? Karena yang kedua dapat piala. Berarti kalau ada yang mendapat piala, yang lainnya iri. Iya. Ada yang seperti itu? Tidak. Karena itu sifat yang tidak baik. Betul sekali. Kalau memang anak-anak yang lainnya merasa iri kepada teman yang mendapatkan piala atau juara atau prestasi apapun, gimana sih caranya? Jangan diajak. Terus berusaha. Betul sekali. Berusaha agar bisa menjadi seperti dia. Itu adalah iri yang dibawa ke arah positif. Nah, iri hati ini dalam Sadriku disebut dengan apa anak-anak? Betul sekali. Ya, dalam agama Hindu ajaran Sadriku adalah matsarya yang perlu dihindari. Matsarya memiliki arti iri hati. Siapa yang mau membaca? Mang Adi, yuk. Matsarya memiliki arti iri hati. Iri hati akan menyiksa diri sendiri dan dapat merugikan orang lain. Orang lain yang matsarya merasa hidupnya susah, miskin, bernasib, sehingga akan menyiksa batinnya sendiri. Selain itu, bila diri terhadap kepunyaan orang lain, maka akan menimbulkan rasa ingin memusuhi, berniat jahat, melawan dan bertengkar, menyakiti, sehingga akan merugikan orang lain. Ya, betul sekali. Tepuk tangan. Jadi itu adalah bagian-bagian dari Sadriku beserta pengertian
Nah, bisa anak-anak sekarang ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang. Ya, silakan diperhatikan, dibaca gambar yang sudah ibu bagikan, yang berisi tentang materi Sadriku dan bagian-bagiannya. Silakan dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Ya. Silakan dibaca ya. Sudah dibaca anak-anak? Sudah? Kira-kira dari semua gambar dan materi yang sudah anak-anak baca dalam gambar yang sudah ibu bagikan, apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan dilihat dulu. Apa kira-kira yang kurang dimengerti atau masih kurang paham, bisa ditanyakan. Ada dari pengertiannya, bagian-bagiannya. Yuk dilihat-lihat dulu gambarnya, pengertiannya, bagian-bagiannya. Tulis dulu boleh, pertanyaan yang mau ditanyakan boleh ditulis dulu. Nanti kalau sudah tinggal angkat tangan dan tanyakan. Dan yang menjawab tentunya adalah teman yang lain. Silahkan ditulis dulu boleh, atau langsung mau ditanyakan boleh juga. Boleh langsung ditanyakan atau mau ditulis dulu kemudian ditanyakan. Silakan Mang Adi. Apa pertanyaannya Mang Adi? Kenapa cantik atau ganteng bisa membuat kita mabuk? Kenapa cantik dan ganteng bisa membuat mabuk? Ada yang mau menjawab? Saya Bu. Coba Adi dulu ya. Karena mabuk akan kerupawan wajahnya atau surupa, ia seringkali menghina atau melecehkan orang lain dan lain-lain. Kenapa bisa membuat mabuk? Ibu tahan dulu untuk jawaban. Karena gantengnya akan membuat mabuk. Yang lainnya ada yang bisa? Jenny, silahkan Jenny. Karena merasa dirinya paling sempurna. Karena merasa paling sempurna katanya. Ya, boleh. Ya, boleh sekali. Anak-anak ketika anak-anak merasa diri itu paling cantik, paling ganteng, maka seperti yang setelah dijelaskan tadi bahwa ketika merasa paling, anak-anak akan berubah sifatnya menjadi sombong. Akibat sombong, merasa diri paling,
Jadi menganggap orang lain itu ya, orang lain itu kurang, jelek, itu sudah tergolong mabuk karena pikiran sudah tidak baik. Kesadaran anak-anak sudah berkurang, itu mabuk juga namanya. Ya, sudah Bang Adi? Itu jawaban dari temannya, bisa diterima? Bisa. Ada yang mau bertanya lagi? Komang Tegar, silakan Mang. Bagaimana cara menghindari rasa iri hati? Bagaimana caranya menghindari ketika ada teman yang lebih dari anak-anak agar kita iri? Bagaimana ya? Ada yang bisa menjawab? Bantu untuk menjawab. Bagaimana caranya menghindari rasa iri hati? Ada Diva. Diva, silakan Diva. Dengan cara mensyukuri apa yang dimiliki. Oh, tepuk tangan dulu untuk Diva. Ya, memang ya, kalau anak-anak sudah mensyukuri apa yang kita punya, jadi walaupun temannya memiliki yang lebih, anak-anak ya biasa saja, ya tidak iri, tidak dengki, seperti itu. Ada lagi kira-kira? Jenny mau menjawab tambahan dari pertanyaan atau mau bertanya? Mau bertanya, silakan Jenny. Bagaimana cara supaya hawa nafsu bisa dikendalikan? Bagaimana hawa nafsu itu termasuk ajaran apa Jenny? Kama ya? Oke. Kama. Jadi pertanyaannya, bagaimana caranya supaya hawa nafsu atau kama itu bisa dikendalikan? Mau bantu menjawab? Siapa yang mau bantu menjawab? Silakan. Angkat tangan dulu. Ari, silakan Ari. Dengan cara pranayama. Dengan cara pranayama. Mengatur nafas atau menenangkan diri, menenangkan pikiran, ya, itu caranya. Juga dengan menyadarkan diri dengan kemampuan, tidak boleh memaksakan, ya. Karena jika keinginan itu terlalu dituruti, maka nanti yang susah adalah diri sendiri. Ya, yang mau bertanya lagi? Bagus sekali, anak-anak ada yang bertanya, sudah ada yang menjawab. Nah, untuk lebih memantapkan lagi materi kita di Sadriku, terutama dengan pengertiannya dan bagian-bagiannya, anak-anak ada yang mau main game? Mau. Siapa yang mau main game? Oh, berarti semuanya mau main game. Siap ya berarti ya? Oke, kalau sudah siap, kita masuk ke dalam game tentang Sadriku dan pengertian dan bagian-bagiannya. Nah, nanti cara bermainnya adalah ketika Ibu munculkan ada beberapa pertanyaan di dalam kotak, ya, kita akan menciptakan layar sentuh di papan tulis. Tepuk tangan dulu.
siap terbuka, silahkan menjawab. Kalaupun tidak bisa, nanti teman yang lain bisa membantu. Siap? Siap. Siapa yang siap? Saya. Kok enggak semangat? Siapa yang siap? Saya. Ya, bagus sekali. Kalau begitu, kita mulai. Bentar ya. Siapa yang mau maju bersama? Ari, silakan. Silakan tunjuk. Apa yang dimaksud dengan kama? Kama artinya apa ya? Kama artinya? Nafsu atau keinginan yang Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ari ini. Siapa yang mau maju lagi? Ina, silakan Ina. tidak tahu akan hal baik dan hal buruk sehingga menjadi bingung, merupakan ciri dari orang yang telah dikuasai oleh sifat dan Tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Adalah bingung. Dalam Sanlipu disebut dengan Mada? Betul? Mada apa Moha? Disebut dengan Moha. Silakan Dede Ina. Siapa lagi yang mau? Wahyu, silakan Wahyu. Yang mana Wahyu? Lihat teman yang mempunyai sesuatu yang bagus dan kita ingin memiliki sehingga timbul rasa iri hati dalam seribu. Iri hati disebut saya. Iri hati disebut dengan Betul? Iya, betul sekali. Yang berikutnya Irfan. Ayo Irfan. Waduh. Patasat artinya dan kata lipu artinya patasat artinya ngam dan lipu artinya musuh-musuh. Ya, bagus sekali. Betul ya? Ya, silakan duduk Irfan. Yang berikutnya Bang Adi. Yang mana, Mam? Oh iya. Baca ya. Seorang anak yang hanya mementingkan dirinya sendiri saat sedang mengerjakan dan tidak menyisakan dengan untuk orang lain, maka anak tersebut telah dipengaruhi oleh sifat loba. Sifat? Betul? Ya, silakan duduk Bang Adi. Kita lanjutkan ke berikutnya. Jenny? Ya, Jenny dulu ya.
setiap orang akan hidup berdampingan dengan orang lain. Kita harus mampu menjaga sikap kita agar tidak dipengaruhi roda. Apakah yang disebut dengan roda amarah? Roda adalah amarah atau emosi yang berlebih ya, jadi ya. Ya, silakan. Yang berikutnya. Ayo Diva, maju Diva. Selain dari mabuk minuman, kita juga bisa dimabukkan dengan banyak hal misalnya kepintaran, kecerdasan, kekayaan. Mabuk dalam ajaran saat itu disebut dengan Mada, bagus sekali. Berikutnya, siapa lagi yang mau menjawab? Oh, Mang Tegas, silakan Mang. Semuanya harus dapat ya, ke depan ya. Satripu artinya 6 musuh yang ada di dalam diri manusia yang harus dikendalikan. Iya, tepuk tangan dulu. Ayo, siapa berikutnya ya? Ah, Brian, silakan Brian. Pelan-pelan. Ya, sudah itu. Silakan. Ya. Apa yang dimaksud dengan ada? Mabuk. Mada adalah sifat mabuk. Betul sekali. Ayo berikutnya. Siapa nih? Ayo. Oh, Lisa, ayo Lisa. Nah, semuanya nanti ya, maju ya. Keinginan atau nafsu yang berlebihan merupakan pengertian dari aman. Pengertian dari aman. Tepuk tangan untuk Lisa. Siapa lagi yang mau menjawab? Denis, silakan Denis. Satripu terdiri dari 6 bagian, yaitu Ada sini Denis, ada sini. Bagian dari satripu. Kama, Loba, Roda, Mada, Moha, Matsarya. Ya, betul sekali. Silakan yang berikutnya. Nopi, ayo Nopi. Silakan Nopi. Apa artinya Matsarya Nopi? Iri hati, betul ya? Betul sekali ya. Iri hati itu adalah maksa. Lagi berikutnya. Ya, Bang Dimas. Oh, silakan Mang. Walaupun sudah dapat, kalau mau jawab lagi boleh ya. Karena ini ada banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Yang mana? Seseorang yang tidak mampu mengendalikan amarahnya berarti dia telah dikuasai oleh sifat yang satripu. Sifat apa? Roda. Sifat roda. Betul. Berikutnya siapa lagi? Reza. Menjadi bagaimana? Damai. Menjadi damai, boleh. Menjadi apa lagi? Kalau sudah menjadi tenang, ya, tentram, harmonis, ya. Depan. Guru ya. Ya, siapa lagi? Ayo, siapa lagi yang mau? Oh, Mang Tegar lagi, silakan Mang Tegar.
Ya, bagus sekali. Ari lagi ya, silakan Ari. Mana ya kira-kira? Nah, Keinginan atau hawa nafsu yang terjadi merupakan pengertian dari Hama, betul sekali. Bisa kita ulang ya. Sekarang ibu yang menunjuk anak-anak bagaimana? Dengan pertanyaan yang sama. Nah, silakan sesuai dengan nomor absen. Ya, silakan nomor maju Wahyu. Satu ya. Apakah yang dimaksud dengan kama? Sama adalah Nafsu. ya atau keinginan. Boleh diacak ya yang maju ya. orang lain, kita harus mampu menjaga sikap kita agar tidak dipengaruhi roda. Apakah yang dimaksud dengan roda? Roda adalah amarah. Betul sekali. Nah, siapa lagi yang mau maju nih? Mang Adi, ayo Mang. Dalam satu buku ada yang disebut dengan saya. Apakah artinya diri hati? Ya, betul sekali. Brian, ayo Brian. Silakan maju Brian. Mana? Ayo, coba dia kerasin Brian. Tidak tahu maha baik dan hal buruk sehingga menjadi bingung merupakan ciri dari orang yang telah dikuasai oleh sifat kama. Kama, yang lain bagaimana? Moha, apa artinya ya? Kebingungan. Ya, betul sekali. Adi apa? Siapa yang Adi nomor ya? Nomor. Zat ribu harus dapat dikendalikan oleh manusia agar hidup menjadi rukun, tentram, tenang, dan damai. Ya, betul sekali. Dennis dulu, Dennis. Maksudnya mabuk. Ya, mada adalah kemabukan. Jenny bu. Oh Jenny ya, silakan Jenny. Seorang anak yang hanya mementingkan dirinya sendiri saat sedang makan dan tidak menyisakan makanan untuk orang lain, maka anak tersebut telah dipengaruhi oleh sifat lupa. Ya, betul sekali Jenny. Irfan. Loba, ya betul. Risa, ayo Risa. Teman-teman yang mempunyai sesuatu yang bagus dan kita ingin memiliki hingga timbul rasa hati dalam tertentu di hati tersebut. Mat Sarya, betul sekali. Diva. Terdiri dari 6 bagian yaitu Sama, lomba. Harap sini Diva. sama,
nenek kecil barang sesuatu perayaan mabuk dalam ajaran disebut Mabuk dalam sandiku disebut dengan mada. Ya, dengan mada. Betul. Ada yang belum ya? Oh, Reza, Dimas, banyak yang belum nih ya? Ayo, silakan. Silakan. Buat undang musuh dalam diri manusia. Ya, silakan duduk deh, Reza. Ada lagi? Dimas. Kata Sadiki terdiri dari dua kata, yaitu kata dan tak. Kata apa dan kata apa? Kata tak dan kata Diki. Ya, betul. Wahyu ya, Wahyu. Ada 4 soal yang belum terbuka. Kita harus mampu mengendalikan sesuatu dalam diri berupa punya kamu. Belum artinya? Berarti satu koma. Ya, betul sekali. Dina ya? Ayo silakan Dina. Masih ada 3 pertanyaan. Ayo, siapa yang mau menjawab? Artinya? Mau artinya? Kebingungan. Diva, ayo Diva. Diva dulu ya. orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya, ini dia telah dikuasai oleh Tuhan. Apa? Dalam roda dalam Sadiki. Ya, si Farwo. Brian ya, Brian ya. Boleh dulu ya. Silakan Brian. Yang terakhir. Iya, apa pertanyaannya? Dia merupakan pengertian dari Pertanyaan dari nama. Rama. Betul, tepuk tangan dulu untuk kita. Sudah semua pertanyaan bisa dijawab dengan baik ya. Kotak-kotak pertanyaan sudah dibuka. Ya, sudah dibuka oleh anak-anak semuanya sudah. Sekarang kita lanjut ke kerja kelompok yang berikutnya adalah membaca kembali yang sudah Ibu berikan ya. Kemudian silakan anak-anak menuliskan kembali informasi yang anak-anak dapat setelah membaca materi yang sudah Ibu berikan di masing-masing kelompok dalam satu kertas ya, masing-masing dalam satu kertas kecil. Kemudian bisa nanti anak-anak tempelkan pada lembar informasi dari masing-masing kelompok ya, tempelkan dari masing-masing kelompok. Silakan tuliskan ya, tuliskan informasi yang anak-anak dapatkan setelah membaca materi yang sudah Ibu bagikan ya, pada gambar-gambar mengenai pengertian Sadripu, mengenai bagian-bagian dari Sadripu, juga pengertian dari masing-masing bagian ya. Silahkan ditulis informasinya. Ditulis dengan menggunakan kata-kata sendiri. Setelah nanti selesai ditulis, barulah tempelkan pada lembar informasi ya, pada lembar informasi yang sudah Ibu bagikan di masing-masing kelompok. Boleh nanti diisi hiasan di pinggirnya, silakan.
Mau dibuat gambar boleh, mau dibuat tulisan yang unik atau yang bagus, yang berwarna-warni silahkan ya. Silahkan dituliskan. Silakan dituliskan pada kertas berwarna ya. Kami berbagikan kertas berwarna bagi dua ya. Boleh lebih dari masing-masing anak boleh menulis lebih dari satu informasi ya. Silakan anak-anak yang menentukan. Ya, bagi dua ya. Itu kan bisa dibagi. Silakan ditulis informasi yang mungkin menarik bagi anak-anak atau informasi yang anak-anak ingat dari materi pengertian sabitu dan bagian-bagiannya. Nanti kalau mau nulis lebih dari satu informasi pakai tas yang lainnya ya. Tempelnya nanti memanjang ya. Tempelnya memanjang ya. Kan sudah dibagi nih, sudah dibagi ya. Kalau sudah dibagi silakan ditempelnya memanjang. Tulisannya jangan terlalu kecil ya. Silakan ditulis. Silakan ditulis informasinya. Ada yang belum dapat kertas? Sudah? Kalau sudah silakan ditulis. Apa aja boleh? Boleh. Bagian-bagiannya boleh. Boleh nanti dipakai. Siapa tahu ada yang mau menulis lebih dari satu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang kurang jelas.
Apa? Tulis saja. Pada kertas folio yang ibu bagikan, silakan diisi nama. Ya, nama kelompoknya. Ini kelompok 1, kemudian yang ini kelompok 2, ini kelompok 3 ya. Isi nama kelompoknya di sini. Dari sini isinya hiasan tipu. Ya, nama kelompoknya di bawahnya boleh atau di bawah. Ya, boleh. Boleh. Apa saja boleh ya. Intinya adalah materinya tentang sadriku dan bagian-bagiannya. Dan informasi yang mau anak-anak tuliskan pada kertas yang sudah ibu bagikan. Di kelompok yang sudah selesai dan mau menempelkan, boleh tempelkan di depan ya, yang lebih gampang ya.
sudah langsung ditempel ya. Ada lagi yang sudah? Belakang. Ya boleh, apa aja boleh. Ada yang sudah? Ya, ada begitu. Tinggal dibuka ya. Boleh lebih dari satu. Ya, boleh. Ada kertas lagi ada? Ada yang kurang kertas? Mau nulis lagi boleh? Tapi sudah. Ini masih ada kertasnya banyak. Yang mau menulis informasi lagi boleh? Mau? Tambahkan lagi. Ada yang mau nulis lagi? Sudah? Sudah? Bagi kelompok 3 yang sudah menuliskan, silahkan ditempel di depan. Ya, silahkan ditempel hasilnya ke depan. Itu sudah bikin. Sudah isi double tick? Udah. Namanya ya isiin nama dulu. Kelompok 3, kelompok 1 ya? Boleh. Nah, ini yuk pasang di sana dulu. Saya udah isi double tick. Kelompok 2. Pas,
Pelan ya. Pelan. Perhatikan abang. Sudah semua itu ya, kelompok 2 dan 3? Sudah. Kelompok 2 sudah semua? Belum. Silakan tempel. Setelah anak-anak menulis, lihat lagi ya, dibaca lagi informasi yang sudah ditulis. Baru kemudian ditempelkan pada kertas kelompok. Sudah, tempelkan lagi. Kelompok mana yang belum ya? Kelompok 1 sudah? Sudah? Kelompok 2? Masih ada lagi? Tidak? Tidak? Tidak apa-apa, sudah isi cukup. Kelompok 3 sudah ya? Sudah ya. Silakan duduk kalau sudah. Ya, silakan duduk. Karena sudah semua. Ya, sudah ya. Ya, kalau sudah, silakan perhatikan dulu di depan dari masing-masing kelompok. Sudah
sudah menyediakan informasi ya tentang Satriku. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kita sekarang kalau masing-masing kelompok perwakilan 1 orang ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya, kelompok 1 ya, kelompok 2 ya, kelompok 3 silakan siapa yang mau maju kelompoknya? Biar keras ya suaranya ya. Nah, kelompoknya Jenny aja. Enggak semua tulisan. Ya semuanya om. Nih. Nah, teman-temannya silakan mendengarkan Jenny untuk mempresentasikan hasilnya. Ini Jenny jelaskan. Ini hasil kerja. Silakan. Ya semuanya. Satriku terdiri dari dua kata yaitu batasan dan triku. Jadi satriku berarti unsur yang ada di dalam hidup manusia yang harus dilestarikan. Satriku berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu sadar dan pusat, artinya dari pusat dan triku. Sad artinya enam dan triku artinya musuh. Jadi satriku artinya 6 musuh dalam hidup manusia yang harus dikalahkan. Bagian satriku utama yang artinya kemenangan, loba yang artinya tamak, roda yang artinya amarah, mada yang artinya mabuk, moha yang artinya bingung, matsaya yang artinya diri. Satriku berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata yaitu sad dan triku. Sad berarti 6 dan triku berarti musuh. Jadi satriku berarti 6 musuh yang ada di dalam diri manusia yang harus dikalahkan. Bagian satriku utama, loba, roda, moha, mada, matsaya. Bagian satriku kama, nafsu, loba, tamak, roda, amarah, madu, bingungan, ada mabuk, matsaya, iri hati. Bagian satriku dan kerja, kama artinya keinginan atau nafsu, loba artinya sifat, tamak, terus, roda artinya kemarahan, mada artinya mabuk, moha artinya bingung, matsaya adalah iri hati. Nah, terima kasih Jenny, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2. Ayo silakan. Pelan ya. Nah, kita kelompok 2 ya. Satriku adalah 6 musuh dalam diri manusia. Bagian-bagian satriku: 1. Kama, 2. Loba, 4. Roda, 4. Moha, 5. Mada, 6. Matsaya. Bagian-bagian satriku berartinya masing-masing. 1. Kama, nafsu yang berlebihan. 2. Loba, tamak, rakus. 3. Roda, amarah. 4. Moha, kebingungan. 5. Mada, mabuk. Matsaya, iri hati. Satriku artinya 6 musuh yang ada di diri manusia. Bagian-bagian satriku: 1. Kama, 2. Loba, 3. Roda, 4. Moha, 6. Mada, 6 mada. Ya. Ya, terima kasih. Pak Adi silakan duduk. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan Bang Tegar. Satriku berasal dari bahasa Sanskerta. Kata sad artinya 6, triku artinya musuh. Jadi 6 musuh yang ada di dalam diri manusia yang harus dikendalikan. Bagian-bagian satriku: 1. Kama, 2. Loba, 3. Roda, 4. Moha, 5. Mada, 6. Matsaya. Kama artinya keinginan yang berlebihan, hawa nafsu. Apabila keinginan itu tidak terkendali, bisa berdampak buruk atau negatif dalam diri kita maupun orang lain. Bagian-bagian satriku: 1. Kama, 2. Loba, 3. Roda, 4. Moha, 5. Mada, 6. Matsaya. Silakan Bang Tegar duduk. Tepuk tangan
dari kerja kelompok anak-anak. Jadi bisa kita simpulkan bersama ya. Sudah anak-anak tulis juga pada kertas portofolio pengertian dari Sadripu. Ada yang bisa mengulang kembali pengertian dari Sadripu? Pengertian Sadripu? Mang Tegar, silakan Mang Tegar. Sad artinya 6, ribu artinya musuh. Jadi 6 musuh yang ada di dalam diri manusia yang harus dikendalikan. Ya, betul sekali anak-anak. Jadi, Sadripu terdiri dari 2 kata. Kata sad yang artinya dan kata ripu yang artinya musuh. Jadi, Sadripu mempunyai arti 6 musuh dalam diri manusia yang harus dikendalikan. Itu pengertiannya. Yang berikutnya adalah bagian-bagian dari Sadripu. Ada yang mau menyebutkan bagian-bagian Sadripu? Ina. Kamar, loba, lodo, loha, mada, Ya. Kama, loba, roda, loha, mada, dan macia. Ada 6 bagian dari Sadripu. Dan masing-masing bagian itu ada yang mau menyebutkan pengertiannya? Jenny, silakan Jenny. Kama artinya nafsu, loba artinya sama atau rakus, roda artinya amarah, loha artinya bingung, mada mabuk, ya saya tinggi. Tepuk tangan dulu untuk Jenny. Arti dari masing-masing bagian Sadripu. Yang pertama adalah kama. Kama memiliki arti keinginan atau hawa nafsu ya, yang berlebihan. Loba artinya sama atau rakus. Roda artinya kemarahan. Moha artinya kebingungan, dan mada artinya mabuk. Yang terakhir artinya iri hati, yaitu ya. Nah, itu adalah pengertian dan bagian-bagian Sadripu. Nah, baik anak-anak, karena pengertiannya sudah, materi juga sudah disampaikan, maka yang terakhir adalah Ibu berikan anak-anak beberapa pertanyaan yang harus dijawab dengan jawaban yang benar. Ada jawaban yang singkat dan ada juga yang perlu penjelasan. Silakan dituliskan pada kertas lembar pertanyaan dan jawabannya tulis di belakang. Ya, paham ya? Silakan dikerjakan. Isi nama dulu ya. Di depan, di atas pertanyaan diisi nama, biar tidak tertukar dengan teman-teman yang lainnya. Nah, ini waktu. Waktunya adalah 10 menit. Ada 5 pertanyaan atau 5 soal. Silahkan dijawab di balik kertasnya ya. Sudah semua mendapatkan lembar pertanyaan? Ya, silakan dijawab.
Sudah? Sudah diisi nama? Silakan dikumpulkan. Sudah, Bu. Sudah. Sudah diisi nama. Ya. Apalagi yang sudah selesai? Ingat diisi nama ya. Sudah. Bu, dari isi nama nih Diva. Ya. Ada lagi yang belum? Tahu. Ya? Sudah. Nama dulu ya. Sudah ya? Tapi sudah Pi. Udah ada Bu. Sudah ya. Nah, karena sudah semuanya, jadi anak-anak ini sudah ada hasil dari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu bagikan dalam kartu pertanyaan. Setelah anak-anak mempelajari sabriku, bagaimana? Bagaimana anak-anak? Nah, apa yang sudah diketahui dan dipelajari? Ada musuh dalam diri sendiri ya? Oh, bagaimana itu ya? Kalau sudah ada musuh? Harus dikendalikan. Ternyata selain
yang di luar diri, ternyata di dalam diri sendiri ada musuh yang harus anak-anak kan agar hidup menjadi harmoni juga ya. Nah, baik anak-anak, untuk hari ini Ibu cukupkan materi kita pada materi Sadripu tentang pengertian dan bagian-bagiannya. Untuk minggu depan kita akan mempelajari materi tentang Sadripu, tetapi mengenai contoh-contoh perilaku dari Sadripu dan cara mengendalikan Sadripu tersebut. Ya, nah tepuk tangan dulu untuk semua anak-anak. Semangat sekali belajar. Ya, ada beberapa anak-anak yang memang aktif, ya, aktif menjawabkah, menulis, bertanya, ya. Jadi sekian anak-anak. Nah, tepuk tangan dulu untuk yang Ibu lihat antusias, ya. Ada Jenny, ya. Ada Irfan, ada Manadi, ada Diva, ada Ali, Bang dan semuanya juga. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Baik, anak-anak, untuk hari ini Ibu cukupkan dulu pertemuan kita. Sampai ketemu minggu depan. Kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan Parama Santi. Ramo Santi. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Santi.